Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasyatul Aulia, NPM 17 12 0300, Perspektif Global kelas 7H. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai resum materi bab 4 sampai bab 6. Nah, yang pertama, blockchain adalah sistem pencatatan transaksi di banyak database yang tersebar luas di banyak komputer yang masing-masing memuat catatan yang identikal. Dengan catatan transaksi yang terdesentralisasi ini, maka hampir tidak mungkin untuk diretas atau dirubah secara sepihak, namun menguasai jumlah mayoritas dari semua database atau komputer tersebut. Catatan transaksi-transaksi ini dimuat dalam blok-blok yang saling tersambung. Jika satu blok sudah penuh, maka akan diciptakan blok berikutnya yang terkoneksi dengan blok sebelumnya. Nah, catatan transaksi yang dimuat di blok yang sudah diciptakan tidak akan bisa dirubah lagi, sehingga blockchain sering disebut mempunyai sifat immutable. Sedangkan apa itu cryptocurrency? Nah, sebut saja di RT ini semua penghuninya mempunyai coklat. Jadi, kita akan gunakan coklat sebagai currency atau uang yang dipakai di sini. 9 penghuni ini akan bekerja menjadi akuntan di RT itu. Dan mereka akan bersaing untuk mendapatkan coklat imbalan dari pekerjaan akuntan mereka. Di dalam dunia blockchain dan cryptocurrency, 9 penghuni ini disebut juga sebagai miner atau penambang karena mereka bekerja untuk menambang coklat. Nah, jika ada sebuah kalkulasi transaksi yang kompleks, misal ke-15 rumah di RT ini semua mengadakan acara makan siang di restoran dan semua orang memesan makanan yang berbeda, sehingga pembayarannya pun berbeda. Kesembilan akuntan RT ini akan bersaing untuk mengkalkulasikan transaksi yang paling cepat. Siapapun yang menyelesaikan kalkulasi paling awal dan bisa dikonfirmasi oleh 8 akuntan lainnya bahwa perhitungannya benar, maka dia akan diberikan hadiah coklat. Inilah mengapa para penambang idealnya mempunyai sistem komputer yang kuat dan cepat. Namun, selain dari 9 akuntan ini, para penghuni lain di RT ini juga bisa menjual belikan coklat itu sendiri. Karena coklat ini mempunyai nilai atau ada penawaran dan ada permintaan. Dan jika RT ini memiliki penduduk baru, permintaan coklat akan bertambah banyak, sehingga harga coklat akan naik karena permintaan yang lebih tinggi, sedangkan jumlah penawaran atau suplai coklat jumlahnya tetap. Di dalam dunia cryptocurrency, coklat di atas adalah perumpamaan dari Bitcoin, Ether atau currency yang digunakan oleh blockchain Ethereum atau cryptocurrency lainnya. Nah, sekarang mengenai kolonialisme dan imperialisme. Dalam waktu ratusan tahun yang lalu, terdapat beberapa negara yang melakukan penjajahan ke negara lain. Nah, tujuan dari penjajahan ini sendiri yaitu ingin menguasai dan memperluas wilayah kekuasaannya. Jatuhnya Konstantinopel merupakan awal munculnya keinginan untuk menguasai daerah lain, yang kemudian ditaklukkan oleh Turki Utsmani.
Nah, teman-teman, Turki Utsmani merupakan sebutan untuk penguasa dan militer Kesultanan Turki. Dari jatuhnya bangsa Konstantinopel, bangsa Eropa pergi ke Lisbon untuk mencari rempah-rempah. Namun, lama-kelamaan semakin habis dan mengakibatkan bangsa-bangsa di Eropa harus melakukan penjajahan dunia. Dalam perjanjian Tordesillas berisi membagi penjelajahan negara Spanyol yaitu ke negara barat dan Portugis ke selatan. Sedangkan pada perjanjian Saragossa yaitu membagi negara Filipina dan Indonesia termasuk pada wilayah Portugis dan negara Meksiko termasuk pada wilayah Spanyol. Kolonialisme berasal dari kata koloni yang dalam bahasa Latin berarti pemukiman. Kolonialisme berarti upaya yang dilakukan negara-negara penguasa dalam rangka menguasai suatu daerah untuk mendapatkan sumber daya. Nah, kolonialisme ini umumnya dilakukan oleh negara-negara yang memiliki kekuasaan militer yang kuat. Contohnya yaitu Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Sedangkan imperialisme adalah kekuasaan tanpa menguasai suatu wilayah tersebut. Sedangkan revolusi industri yaitu terjadi pertama kali pada negara Inggris. Revolusi industri ini sendiri adalah perubahan yang cepat dari ekonomi agraris ke ekonomi industri di mana penggunaan mesin menggantikan peran manusia dalam mengolah bahan mentah menjadi bahan yang siap pakai. Nah, ada dua faktor revolusi industri terjadi di negara Inggris. Dua faktor ini terbagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internalnya sendiri, yaitu karena adanya revolusi ilmu pengetahuan pada abad ke-16 sebagai akibat dan munculnya Renaissance. Selanjutnya yaitu karena ada munculnya organisasi penelitian. Dan yang terakhir karena adanya kondisi politik dan keamanan yang stabil di negara Inggris. Sedangkan pada faktor eksternal yaitu karena wilayah jajahan negara Inggris yang sangat luas, selanjutnya karena Inggris kaya akan sumber daya alam yaitu batu bara dan biji besi, dan yang terakhir karena paham ekonomi liberal yang ada di negara Inggris. Sedangkan masalah yang akan ditimbulkan dalam revolusi industri yaitu yang pertama dari segi ekonomi akan terjadinya peningkatan pengangguran. Hal ini dikarenakan karena tergantinya tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Sedangkan dalam segi sosial akan terciptanya sistem kelas sosial baru akibat terjadinya gap yang sangat besar antara pengusaha dan buruh. Nah, ideologi adalah suatu kumpulan gagasan, ide-ide dasar, keyakinan, dan kepercayaan yang bersifat dinamis. Ideologis merupakan cara pandang membentuk karakter berpikir dalam mewujudkan keinginan atau cita-cita. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ideologi merupakan kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat atau kejadian yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Ideologi cara berpikir seseorang atau golongan tertentu. Ideologi juga paham, teori, dan tujuan yang mempunyai satu program sosial politik.
Nah, sedangkan Pancasila dalam buku Spiritualisme Pancasila pada tahun 2018 karya Foky Fuad Wasitatmadja dan kawan-kawan menjelaskan bahwa ideologi Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara sekaligus ideologi nasional bangsa Indonesia. Dalam Pancasila tergantung nilai-nilai luhur dan cita-cita bangsa Indonesia. Pancasila diangkat dari nilai-nilai, adat istiadat, kebudayaan, dan nilai-nilai moralitas yang terdapat dalam pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila memiliki 5 poin dasar yang dijadikan sebagai ideologi atau patokan masyarakat Indonesia dalam melakukan berbagai tindakan.